نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Sekarang pembahasan tentang surga. Ya betul ya? Betul ya? Wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun. Dan ahlul jannah pada hari itu, yakni pada hari kiamat, fil jannati yatana'amun, mereka di dalam surga bernikmat-nikmat, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Wa bisunufil ladzat yataladzadzun, dan dengan berbagai macam kelezatan mereka merasakan kenikmatan itu. Wa bi afdhalil karamati yuhbarun, dengan seutama-utama kemuliaan mereka bersukaria. Iya. Kata Syekh Abdul Razzaq di sini, kama akhbarana Allah jalla jalaluhu an hadha an-na'im fi ayatin adidah minha, sebagaimana yang Allah Ta'ala beritakan kepada kita tentang nikmat di surga itu dalam beberapa ayat. Di antaranya, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, diedarkan atau mengelilingi mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dan di dalam surga semua apa saja yang diinginkan oleh jiwa. Wa taladzul a'yun, dan yang dilihat dengan lezat oleh mata ahlul jannah. Allahu Akbar. Ini gambaran yang luar biasa ya kawan, tentang ini dengan kalimat yang singkat ini, ayat yang singkat ini, itu cukup sudah betapa nikmat yang luar biasa ahlul jannah. Wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalam surga kekal selama-lamanya. Iya, triliunan tahun tidak putus-putusnya. Wa qala wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan di antaranya Allah Azza wa Jalla memberitakan bagaimana kenikmatan ahlul jannah dalam surat Al-Insan. Wa jazahum bima sabaru, dan Allah membalas kepada mereka, yakni ahlul jannah, bima sabaru, dengan sebab mereka sabar dulu di dunia. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, sabar ketika tertimpa musibah. Jannatan wa harira, kebun-kebun yang lengkap, ya, ada rumahnya, ada buah-buahan lengkap, ada istrinya di dalamnya, dan segala kemewahan. Wa harira, dan mereka mendapatkan pakaian dari sutra. Di sini menunjukkan bahwa pakaian ahlul jannah itu dari sutra.
mewah, ada yang tipis, ada yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka bersandar ya di atas dipan-dipan atau kursi-kursi yang mewah. Ya. La yarawna fiha syamsa. Mereka tidak melihat di surga itu matahari. Ya, ini tidak ada matahari di surga. Nah, terus bagaimana? Nurun yatala'la. Dalam hadis disebutkan bahwa di surga itu cahaya yang terang. Tidak ada matahari. Matahari hanya ada di dunia. Dengan adanya matahari maka ada musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim semi, musim gugur. Begitu ya, akhwah. Nah, di surga tidak ada musim dingin, wala zamharira, tidak ada dingin. Zamharir itu ya, akhwan, itu ada di neraka. Zamharir itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah kepada ahlun nar, penduduk neraka, berupa dingin. Dingin yang luar biasa. Itu ya, akhwan. Jadi panasnya luar biasa. Begitu pula dinginnya luar biasa di neraka itu. Gak tahan sudah. Itu ya, kawan. Itu namanya zamharir. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha. Dan dekat kepada mereka dhilal, yaitu apa namanya? Ini loh. Tempat berteduh mereka itu dekat. Apa itu? Pohon-pohonnya dekat. Makanya di sini dikatakan wadhullilat qutufuha tadlila. Dan betul-betul didekatkan buah-buahan yang ada di pohon-pohon itu kepada ahlul jannah sedekat-dekatnya. Dalam satu riwayat bahwa pohon-pohon di surga itu dia bisa masuk ke dalam kamar-kamar. Jadi kalau misalnya ahlul jannah pengen buah apa ya, anggur misalnya, maka pohon anggur itu langsung bergerak, cabangnya itu yang ada buahnya itu masuk ke dalam jendela. Subhanallah. Yang dipetik begini ya. Itu dia jalan lagi, ya, dipetik sepuasnya. Itu ya kawan. Itu yang dimaksud dengan itu, buahnya dekat. Jadi tidak perlu naik-naik ke pohon itu. Pohonnya itu yang menunduk. Subhanallah. Ajib. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah. Dan dikelilingkan kepada mereka bejana-bejana dari perak. Nah, nanti bagaimana gambaran peraknya itu? Wa akwab. Begitu pula gelas-gelas, cangkir-cangkir dari perak. Kanat qawarira. Dan itu adalah botol-botol yang terbuat dari perak. Qawarirun min fiddah. Botol-botol yang isinya khamr dari perak. Dari perak, iya. Yang dijelaskan oleh ahli tafsir, perak, botol-botol perak dan juga gelas dari perak itu sebening kaca. Qawarir min fiddah. Di dunia ini tidak ada yang namanya perak sebening kaca, nggak ada, nggak ada. Iya kan? Kaca ya kaca, tapi bukan perak. Lah antum bisa bayangkan perak, tapi bentuknya kayak kaca. Wah, kan indah betul ya, mewah. Qaddaruha taqdira. Arti qaddaruha taqdira itu, yakni mereka meminum sepuasnya khamr itu, semau mereka. Karena khamr-khamr di surga itu la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pusing kepala mereka dan tidak mual ketika minum khamr di surga. Bahkan minuman paling enak itu khamr. Wa mizajuha min tasnim, 'ainan yashrabu bihal muqarrab. Dan campurannya adalah tasnim. Tasnim ini khamr paling enak di surga. Namanya tasnim. Yang mana tasnim ini aini adalah mata air khamr.
yang diminum oleh orang-orang muqarrabun yang tingkatannya lebih tinggi daripada golongan kanan. Kalau golongan kanan campur, tasnim masih dicampur dengan yang lain. Jadi kalau golongan as-sabiqunal muqarrabun yang mereka berlomba-lomba di dunia dengan amal soleh yang wajib dan sunnah, dan muqarrabun mereka didekatkan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh ya yang wajib dan sunnah, itu mereka minum tasnim murni, aina yashrabu bihal muqarrab. Itu ya, itulah minuman paling enak di surga, khamr yang bernama apa? Tasnim. Kemudian wa yusqawna fiha ka'sa, mereka diberi minum, di situ ada gelas ya, isinya khamr dicampur dengan apa? Kana mizajuha zanjabila, khamr dicampur dengan jahe. Itu ya, ainan fiha tusamma salsabila, dari mata air yang bernama salsabila. Allahu Akbar. Wa yatufu alaihim wildan, dan mengelilingi mereka anak-anak muda. Ini pelayan-pelayannya itu anak-anak muda, mukhalladun, kekal. Mudanya itu kekal, tidak menua. Begitu pula ahlul jannah di surga itu kekal, tidak tua. Semuanya muda, umurnya 33 tahun. Jadi kalau di dunia ini ada orang yang umurnya 60, 70, ya nanti di surga dikembalikan ke dalam kepada umur 33 tahun. Begitu pula istrinya. Ya ikhwah. Ada seorang nenek datang pada Rasul, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek. Nangis dia. Nenek itu nangis. Terus Rasulullah menghibur dia. Maksudnya nenek kalau masuk surga dia kembali muda. Jadi tidak ada nenek di surga, itu maksudnya. Baru dia diam, tidak nangis. Kemudian idza ra'aitahum, jika kau melihat mereka, yakni pelayan-pelayan yang muda-muda itu, hasibtahum, kau sangka mereka lu'lu' mutiara manthura yang tersimpan, saking gantengnya mereka, indah. Wa idza ra'aita thamma ra'ait, jika kau melihat lagi dan melihat lagi sekelilingnya di surga itu, ra'aita na'ima, kau melihat segala kenikmatan. Yakni tidak ada penyakit, tidak ada rumah sakit, nggak perlu dokter, wala perawat. Di surga tidak ada orang sakit ya akhi. Orang sakit itu hanya ada di dunia. Di surga na'ima, isinya hanyalah kenikmatan saja 100%. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Atau kepemilikan bagi ahli jannah itu, hartanya itu besar. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang paling rendah, ahli jannah yang paling rendah, itu seperti raja dunia yang paling mewah dikalikan 15 kali. Wih, kayak apa ya? Raja paling enak di dunia itu siapa ya? Gak usah jauh-jauh lah, Raja Brunei aja lah. Kalau di Asia Tenggara ini ya, paling enak sudah itu ya. Ya, saya pernah ke Brunei, ke ibu kotanya itu Bandar Sri Begawan. Itu tidak ada sepeda motor sepanjang saya keliling itu. Dari bandara sampai ke hotel keliling-keliling, sampai balik lagi ke bandara. Tidak ada saya melihat sepeda motor, wala moge, wala mocil, ya, nggak ada. Semua pakai mobil. Terus mobil-mobil di sana itu tidak boleh pakai kaca film, jadi harus terang benderang. Kalau pakai kaca film itu ditilang,
Begitu ya kawan. Di sana ada Masjid Kubah Emas. Wah, mewah sudah pokoknya ya kawan. Ya. Antum tahu lah bagaimana kehidupan Sultan Hasan al-Bolkiah. Nah, bagaimana kalau dia itu dikalikan 15 kali lipat? Enak, gak lapo-lapo ya, enak sekali. Nah itu paling rendah di surga, itu paling rendah. Lah bagaimana di atasnya lagi? Masya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Aliyahum thiyabu sundus khudr wa istabraq. Yani mereka itu memakai kain dan yani baju dari sundus. Sundus itu adalah kain sutra yang tipis, warnanya hijau. Dan istabraq. Istabraq itu adalah sutra yang tebal. Mewah ya. Ya, kita di dunia kan tidak boleh pakai sutra kan, laki-laki kan. Di surga boleh. Dan itulah pakaian sehari-hari. Wahullu asawira min fiddah. Dan pakailah oleh kalian gelang-gelang dari perak. Jadi di surga itu laki-laki juga pakai gelang dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Rabb mereka memberi kepada mereka minuman yang suci. Allahu Akbar. Dan karena minuman di surga itu suci ya ikhwan, ada khamr, ada susu, ada air dan lain-lain. Ada tadi sebut zanjabil, yaitu jahe. Ya, maka mereka itu tidak kencing dan tidak beol. Allahu Akbar. Lah terus kemana itu makanan yang mereka makan dan minuman yang mereka minum itu? Berkeringat mereka. Dan keringatnya itu wangi kayak misik, kasturi. Masya Allah. Itu ya. Inna hadza kana lakum jazaa. Ini merupakan, sungguh ini adalah buat kalian adalah balasan. Balasan atas apa yang kalian lakukan di dunia dari amal soleh. Wa kana sa'yukum mashkura, dan amalan kalian mashkura, diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qauluhu, berkata penulis rahimahullah, fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Ya. Setelah menjelaskan secara ringkas kenikmatan di surga, maka setelah itu penulis menjelaskan tentang kenikmatan yang paling tinggi di surga. Mereka pada hari itu melihat langsung Rabb mereka dengan mata mereka. Lama dzakar musannif rahimahullah na'im ahli jannah, setelah penulis menjelaskan tentang kenikmatan, gambaran sekilas kenikmatan di surga, atba'u bi dzikri a'dhami na'imin. Setelah itu penulis menjelaskan tentang kenikmatan yang paling agung, yanaluhu ahlul jannah, yang akan didapatkan oleh ahlul jannah. Apa itu? Wa huwa ru'yatullah. Itu melihat Allah azza wa jalla haqiqatan, secara hakiki, bi absarihim, dengan mata mereka. Ya, dalilnya kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah yang maha agung lagi maha tinggi berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, gembira, senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbnya di surga. Dan itu setiap hari Jumat ya kawan.
di setiap hari Jumat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu Allah azza wa jalla. Perhatikan ini sabda Nabi ya. Apabila ahlul jannah sudah masuk surga, yaqulullah, maka Allah berfirman. Allah azza wa jalla berfirman, turiduna syai'an azidukum? Maukah kalian aku tambah kepada kalian sesuatu? Maka apa? Ahlul jannah berkata, fayaqulun, mereka berkata, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau sudah bikin wajah kami putih bercahaya ya Allah? Dan bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam syurga? Dan bukankah kau selamatkan kami dari api neraka? Maka Allah, kata Nabi SAW, fayakshiful hijab, maka diangkatlah hijab. Hijab di sini cahaya, nur. Jadi cahaya apa? Cahaya ini adalah hijab antara Allah dengan makhluk. Padahal pada waktu masih dalam kehidupan dunia ini, Nabi SAW menyatakan apabila hijab Allah itu berupa cahaya itu diangkat, terbakar semua makhluk. Karena apa? Karena tidak ada sanggup makhluk tidak ada makhluk yang sanggup dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Lah berarti kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, maka di situ menunjukkan bahwa ahlul jannah diberi oleh Allah kenikmatan kekuatan mata dan kekuatan anggota badan, wajah dan seterusnya, sehingga tidak terbakar dengan cahaya wajah Allah. Itu ya. Ketika hijab berupa cahaya diangkat, maka nampaklah wajah Allah dan dilihat oleh ahli jannah. Dan waktu itu dalam satu riwayat Allah mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli jannah. Masya Allah, selamatan untuk kalian wahai ahli jannah. Fama'utu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbih, maka tidak ada pemberian yang lebih dicintai oleh mereka daripada melihat Rabb mereka Jalla wa'ala. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat qauluhu ta'ala, firman Allah yang Maha Tinggi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia mereka akan mendapatkan syurga, yaitu husna itu syurga, wa ziyadah, ziyadah itu tambahan kenikmatan, yaitu melihat Allah Jalla wa'ala. Wa qad fassara jama'atun minas sahabati aidan, dan telah diterangkan oleh sebagian dari sahabat az-ziyadata fil ayat, bahwa tambahan dalam ayat ini as-sabiqah yang lewat yang sudah dibacakan tadi, bi annaha ru'yatullah, bahwasanya itu adalah melihat Allah. Minhum Abu Bakar As-Siddiq, di antara yang menafsirkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, wa Amir bin Sa'ad dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keyakinan ahli sunnah ya ikhwah. Adapun Mu'tazilah mereka tidak meyakini. Kata para ulama, wa hum ahra al yuhjaba min Allah, mereka lebih pantas untuk dihijab, sehingga mereka tidak melihat Allah pada hari kiamat. Wan nadharu ilaihi subhanahu wa ta'ala la yakunu illa ba'dal maut. Ini penting ya ikhwan, keyakinan bahwasanya melihat wajah Allah tidak mungkin terjadi kecuali setelah mati. Dan itu pun di syurga, di padang mahsyar dan di syurga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu
annahu la yara ahadun minkum rabbahu subhanahu wa ta'ala hatta yamut. Ketahuilah oleh kalian bahwa tidak mungkin seorang pun bisa melihat, tidak mungkin seorang di antara kalian bisa melihat Rabbnya kecuali dia mati. Ini setelah mati baru bisa. Nanti di akhirat, di padang mahsyar dan di syurga. Walidha kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatih. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, yakni sebelum salam. Ini sudah pernah kita pelajari waktu sifat salat Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Artinya, jadi Nabi berdoa sebelum salam. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu ladzatan nazar ila wajhik, kelezatan memandang wajahmu. Ibnu Qayyim menjelaskan ini, doa ini dalam nuniyahnya begini, bahwa memandang wajah Allah itu adalah kelezatan yang paling lezat. Iya. Terus beliau menganalogikan, ya, memberi contoh dengan kondisi yang ada di dunia. Seorang manusia apabila diberi oleh Allah Azza wa Jalla, misalnya dia suka moge, atau tahu moge ya kan, motor gede. Kalau saya nggak suka ya, kepanasan, mahal lagi, ya kan, enak mobil ya, menurut saya ya. Tapi sebagian orang suka sekali moge itu, apalagi yang dari Amerika itu. Nah, ketika dia pesan itu harganya mahal itu, terus datang dikirim, wah dilihatin, melihat itu 1 jam, dari depan ke belakang, atas bawah sampai ngene-ngene deloki. Ada kelezatan dia mandang mogenya itu. Betul nggak ya, Ki? Hah? Nah, itu hobi dia seperti itu. Kali sudah, ya. Nah, terus ada lagi kata Ibnu Qayyim. Ini kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyah. Yaitu apabila seorang dikaruniai oleh Allah istri yang cantik. Cantik bimakna al-kalimah. Lahir batin. Iya. Lahir batin tahu antum lah ya. Ah, bukan hanya casingnya tapi speknya juga. Batinnya maksudnya. Nah, terus ketika malam pertama, ya mungkin dia waktu nazar cuma sebentar. Nah, ketika malam pertama itu baru nampak kecantikannya. Dia ngelihat tok itu 1 jam. Loh, ya ini dia memandang istrinya yang cantik itu dan dia merasakan kelezatan yang luar biasa. Betul nggak ya, kawan? Siapa yang pernah menjadi pengantin baru? Hah? Betul ya? Setuju ya? Ini keterangan dari Ibnu Qayyim. Subhanallah. Bagaimana kalau istrinya ada 4, cantik semua? Wah. Wow. Nah itu ya. Sebentar. Nah, itu dengan istrinya yang cantik seperti itu, dia memandang itu nggak bosan dia. Dipandang tak jemu katanya. Ya. Lah apalagi dengan Allah, memandang wajah Allah itu, kelezatan yang paling lezat. Itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Nabi menyebut di sini az-ziyadah di sini maksudnya tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan memandang wajahmu, dan aku minta kepadamu rindu untuk berjumpa dengan ikhwan. Bagaimana penjelasan rindu berjumpa dengan Allah? Seorang muslim dia akan rindu berjumpa dengan Allah itu ketika mau mati. Kenapa? Karena dia melihat malaikat maut.
melihat malaikat rahmat dan melihat janji dari Allah. Bahwa dikabarkan bahwa dia wa absyiru bil jannah. Jadi malaikat maut itu memberi kabar gembira surga. Begitu pula malaikat rahmat. Fa absyiru wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Kabar gembira buatmu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Ya, kami adalah teman-teman dekatmu. Malaikat tuh ngomong kayak gitu. Saat itulah dia rindu untuk berjumpa dengan Allah. Lah orang kafir ketika mati itu diancam oleh malaikat maut, ditakut-takuti dan dikabari api neraka, maka dia nggak mau ketemu Allah. Nah ini bedanya orang mukmin dengan kafir. Maka orang mukmin minta kepada Allah, rindu untuk berjumpa dengannya, karena juga ketika dia di alam kubur itu diperlihatkan surga dan neraka, tapi dikatakan bahwa inilah tempatmu surga, sedangkan neraka itu bukan tempatmu. Nah, itu tambah senang dia, ya begitu ya kawan. Fi ghairi dharra, tanpa bahaya, tanpa mendapatkan keburukan. Ini berjumpa dengan Allah tanpa mendapatkan keburukan. Ini tanpa siksa, mudirrah, dan tanpa menyakiti orang lain. Wala fitnatin mudillah, dan tanpa tertimpa fitnah yang menyesatkan. Wallah, doa ini bagus sekali ya kawan. Hafalkan ya kawan. Ya, lengkapnya Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiaskanlah keimanan pada diri kami. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberi petunjuk. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa inna ma qala min ghairi dharra mudirrah wala fitnah mudillah li'anna asy-syauq dimaksud dengan ghairi dharra mudirrah wala fitnah mudillah lianna syauqa ila liqa'i la yastalzim mahabbat al-maut. Masya Allah. Sebab rindu untuk bertemu dengan Allah, ya, berarti terkandung di dalamnya cinta dengan kematian. Wal mautu yaqa'u tamannihi katsiran min ahli dunya bi wuqi' dharra al-mudirra fi dunya. Sedangkan kematian jika diangan-angankan, ya, kebanyakan bagi penduduk dunia ini, maka akan terjadi bahaya dan membahayakan yang lainnya di dunia. Wa in kana manhiyan anhu bi syara', walaupun itu terlarang, berangan-angan ingin mati itu terlarang secara syar'i. Wa yaqau min ahli din tamannihi li khasyatil wuqu' fi fitan al-mudillah. Ini ya kawan, berarti ada pengecualian seorang ingin mati, berharap sama Allah mati, itu apabila dia ahli din, orang soleh, karena dia takut terjatuh ke dalam fitnah yang menyesatkan. Ini dia kena musibah bencana, nah dia khawatir terfitnah agamanya, maka dia minta mati sama Allah. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kan difitnah macam-macam ya kan, di akhir hayatnya macam-macam difitnah, sampai muridnya tinggal satu, semuanya pergi kecuali Imam Muslim. Bayangkan ya, sekali berimam Bukhari. Iya, antum baca itu riwayatnya, itu sejarah beliau di Hadis Sari. Difitnah dia, akhirnya dia minta mati sama Allah. Sebulan berikutnya meninggal. Ya jelas husnul khatimah.
Gitu ya. Jadi kalau selain itu tidak boleh minta mati. Sebab barangkali dengan bertambah umur, bertambah amal soleh, bertambah soleh dia, bertambah istiqomah, bertambah berilmunya, hafalannya dan lain sebagainya. Dan dengan bertambahnya umur, yakni waktu, maka dia maksudnya jika umurnya panjang gitu loh, itu dia bisa bertobat. Begitu ya. Fasala tamannil maut khalid min hadhin al-halain. Wa yakuna nashi'an an mahdhi mahabbatillah wa syauq ila liqa'ih. Iya. Jadi dia berharap atau minta kepada Allah kematian apabila dia khawatir jatuh ke dalam fitnah yang menyesatkan, ya, khawatir terjatuh, dan ini betul-betul cinta dia kepada Allah dan rindu ingin berjumpa dengannya. Masya Allah. Itu ya. Siapa di antaranya ya ikhwani yang memilih berjumpa dengan Allah? Rasulullah SAW ketika selesai menyampaikan seluruh wahyu, maka dipilih oleh Allah. Khayyarahullah. Ini Allah memilihkan kepada Nabi apakah mau dipanjangkan umurnya dan dijadikan raja dan lain sebagainya, ya, penguasa, kemudian apa tahu memilih berjumpa dengan Allah. Maka Rasulullah mengatakan bal ar-rafiqil a'la. Bahkan saya memilih berjumpa dengan ar-rafiqil a'la, yaitu ar-rafiq itu teman, a'la yang maha tinggi, yaitu siapa? Allah. Akhirnya Nabi meninggal, pilih meninggal karena berjumpa dengan Allah. Begitu maksudnya ya kawan. Kalau kita bagaimana? Kalau kita disarankan oleh Nabi untuk berdoa begini, Allahumma inkana Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ini berdoalah, ya Allah, hidupkan aku jika memang, maksudnya panjangkan umurku jika memang panjang umur ini lebih baik buatku, yakni dalam hal agama dan lain sebagainya, maka panjangkan umurku ya Allah. Tapi jika kau mengetahui bahwasanya jika aku mati itu lebih baik buatku, matikan aku ya Allah. Itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibaca sebelum salat. Qauluhu la yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yashukkun. Iya, yakni ahlu sunnah itu la yumarun fin nadhar, mereka tidak mendebat tentang masalah melihat Allah, wala yashukkun, dan mereka tidak ragu, yakin. Alhamdulillah. Wa hadha tanbihun jalilun min al-musannif rahimahullah annahu yajibu 'al mu'min alla yakuna 'indahu shakk wa la mirya fi sya'n ar-ru'yah fadlan 'amman yunkiruha wal 'iyadu billah. Artinya, kata Syekh Abdul Razak, ini peringatan yang lembut, ya, tambahan yang bagus dari penulis, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah, bahwa wajib bagi orang mukmin tidak boleh ragu dia sama sekali, tidak boleh syak di dalam masalah ru'yah ini, melihat Allah pada hari kiamat. Fadlan amman yunkiri, apalagi saya mengingkari. Yang mengingkari ini imma musyrik, kafir, atau ahlul bid'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Wa inna hadza mujibun li hirmanihi minha, mengingkari bahwa bisa dilihat Allah itu pada hari kiamat oleh ahlul jannah, itu bisa menyebabkan dia diharamkan dari melihat Allah. Li'annahu lam yakun fi qalbihim at-tama' fi ru'yatil bari, sebab dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melihat Allah.
azza wa jalla. Walihada qala ba'd salaf. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan kemuliaan yang didapatkan ahlul jannah di syurga, maka dia tidak akan mendapatkannya. Seperti seorang mendustakan adanya khamr di syurga, maka dia tidak akan dapat khamr di syurga. Yang lainnya pada pesta khamr yang enak di syurga, dia nggak dapat, karena dia mengingkari di dunia. Nasallahu salamatal afiyah. Wa ru'yatullahi azza wa jalla ajallu karamah, dan melihat Allah pada hari kiamat itu setinggi-tingginya kemuliaan bagi ahlul jannah. Qauluhu, perkataan penulis rahimahullah, fawujuhuhum bikaramatihi nadirah, maka wajah ahlul jannah itu ya dengan kemuliaan ini, yaitu melihat Allah, nadirah. Nadirah itu diartikan oleh Syekh Abdul Razak minan nudrah wa hiyal husn wal baha, yaitu bagus dan bercahaya, berseri-seri. Yani orang ahlul jannah nanti pada hari kiamat melihat wajah Allah itu dengan wajah yang berseri-seri, senang, gembira. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wujuhu yawma idzin nadirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, hasanah bahiyah, bagus, berseri-seri, bercahaya. Wa tanawwa'at ibarat as-salaf fi tafsir hadhihi al-ayah, bermacam-macam penjelasan ulama salaf tentang makna ayat ini. Ada yang mengatakan kila, ada yang mengatakan nadirah ay hasanah, bagus. Na'imah, na'imah itu yaitu wajah orang yang tidak pernah sengsara. Gimana ya akhi? Ada orang yang wajahnya itu nggak pernah sengsara. Bukan berarti dia kaya, tidak mesti. Ada orang kaya, sumpek juga dia. Akhirnya dia minum narkoba, akhirnya masuk penjara. Iya kan? Kurang apa sudah sugih nih? Sugih temenan niku, kaya, tapi gak bahagia hatinya. Dia pengen cari kebahagiaan lewat sabu-sabu, akhirnya masuk penjara. Jadi bahagia itu ya kawan, sumbernya dari hati. Karena dia syukur atas segala nikmat, sabar atas segala musibah, dan senantiasa minta ampun. Nah, kita sambung nanti ini sedikit ba'dal adzan, ya, silakan ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. La syarika lahu. Kalimat na'imah. Antum kalau pengen tahu siapa bagaimana gambaran na'imah, antum kan punya anak kecil. Kalau dia naik kelas, antum kasih hadiah. Hadiah apa ya? Ya apa yang dia minta, misalnya sepeda atau apa gitu ya. Nah, ketika antum bawain itu sepeda atau mobil ada remote controlnya itu, antum kasihkan dia di depan dia, antum lihat wajahnya kayak apa, dia bahagia, akhi. Ya, nah itulah na'imah. Wajah yang gembira, masrura, senang, masyriqa, bercahaya, putih, munira, bercahaya. Wa nudra tashmalu dzalika kullah, dan nudra itu termasuk itu semua. Yo gembira, yo senang, yo berseri-seri, yo bercahaya, sumringah dan lain sebagainya. Itulah ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu dzalik. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Insyaallah hari Senin itu tanggal 9 ya. Dzulhijjah, betul ya? Hari Senin. Jangan lupa puasa Arafah. Kata Rasulullah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qabla sana allati ba'dah. Puasa Arafah saya berharap pada Allah, Allah ampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini 2 tahun. Kemudian usahakan berkorban ya kawan. Walaupun dalam kondisi pandemi begini, usahakan mengamalkan sunnah Nabi ini, sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berkorban. Ya, kondisi senang dan susah itu ibaratnya seperti musim. Kadang musim senang, musim semi, semua orang suka. Ketika musim panas ada yang nggak suka, ya kan? Nah, begitulah kondisi manusia, kadang banyak fulusnya, kadang kurang sedikit, ya kan? Maka amal tetap, usahakan amal itu tetap konsisten selama masih ada kesempatan umur di dunia ini. Allah mengumpamakan manusia, kehidupan dunia ini seperti harth atau tanaman. Kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha shiman tadhruhu ar-riyah. Apa maksudnya? Perumpamaan kehidupan manusia di dunia ini, umur waktu di dunia ini seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah ke tanah, kemudian bercampur dengan biji dan tumbuh tanaman, setelah pada waktunya kuning dan mati. Kita ambil contoh padi. Padi itu umurnya 3 bulan ya, ya. Rata-rata 3 bulan panen. Nah, begitulah manusia. Manusia diberi kesempatan untuk beribadah, beramal di dunia ini, ada batas waktunya. Batasan itu adalah kematian. Setiap orang berbeda-beda tanggal kematiannya dan umurnya. Yang penting usahakan kesempatan selama di dunia ini untuk mencari bekal, yaitu amal soleh sebanyak-banyaknya, dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu sampai akhir hayat. Karena ada sebagian orang kena penyakit, sakit, ya terus gak sholat. Ini keliru ya akhi. Selama dia masih sadar, walaupun sesak, ya tetap sholat. Walaupun tayamum, tetap sholat.
jangan tinggalkan sholat. Kecuali kalau dia sudah pingsan terus mati, ya sudah, kalau itu gugur sudah kewajiban sholat. Jadi usahakan tetap sholat, tetap beramal soleh, zikir walaupun sesak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau takbiran ya walaupun sesak. Karena orang COVID itu kalau sudah sesak itu luar biasa, itu ada videonya, masya Allah, sesak seperti begini-begini, megah-megah begitu ya, seperti tikus yang nyemplung di bak mandi itu loh, gitu-gitu ya kawan. Nah, yang seperti itu masih bisa zikir, masih bisa la ilaha illallah, barangkali itu kalimat terakhirnya. Dan itu insya Allah materi khutbah Jumat besok, husnul khotimah, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.